Mbak ya? Saya kan sekarang di Taiwan, Miss. Dulu kan sebelum saya kontrak pertama saya di Taiwan dulu itu, kan saya pergi ke sini udah tunangan gitu lah, Miss. Terus tunangan saya itu kan kenalan, ya maaf ya, saya bukan merendahkan status janda itu tidak, itu kan ya. Tapi kamu tahu Terus tunangan saya ini lagi masuk YouTube sama di Facebook. Jadi setiap omonganmu itu harus berhati-hati karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. ya tahu, Miss, nggak apa-apa. Terus dulu kan tunangan saya itu kenalan sama janda di Hong Kong kayak gitu kan. Terus dijanjikan untuk bekerja di Hong Kong sebagai apa itu namanya, supir katanya gitu. Terus kan tunangan saya itu nggak tahu, Miss, awalnya tuh saya nggak tahu kejadian itu, saya nggak tahu. Terus tiba-tiba temen tunangan saya itu ngomong kayak gini, kok tunanganmu bikin paspor mau ngapain, katanya kan kayak gitu. Dulu memang dia di Malaysia, Miss, lama, cuman paspornya kan udah beda kayak gitu kan, nggak sama, akhirnya bikin paspor baru lagi, tapi harus yang sama yang dulu, soalnya datanya kan data dulu semua gitu loh, Miss. Sedangkan paspor yang lama itu kan sama saya. terus Gitu loh, tak simpan gitu. Terus kan nggak lama setelah itu bikin paspor tapi nggak jadi. Perempuannya ini yang di Hong Kong itu pulang, Miss. Pulang ke Indonesia cuti. Kan dulu saya punya ya warung kecil kayak gitulah, Miss, warung seafood kecil kayak gitu loh. Nah, kokinya itu ngomong sama saya, Mbak, kenapa masnya kok bawa cewek datang ke Parung, kan kayak gitu kan. Masa sih ngomong kayak gitu kan. Iya, Mbak, katanya. Halo. Itu perempuannya itu tetangga desa, Miss. Terus Tetangga desa, terus dia datang ke warung gitu loh. Taunya itu kan warung milik mantan, bukan mantan sih, masih tunangan waktu itu, Miss. Masih tunangan sama aku, terus kayak gitu kan. Terus dia pulang terus nyuruh tunangan aku tuh, ya udah nggak apa-apa masuk Hongkong aja lewat agenku, kan kayak gitu kan. Nah, setelah 3 tahun itu kan 2000 berapa, aku lupa, Miss, 2015 atau 2016 itu kan aku pulang cuti kan, Miss. Nah, itu sih aku kan setelah kejadian itu, sebulan setelah kejadian itu kokinya kan berhenti, Miss. Terus setelah itu kan aku pulang kan, karena waktu itu zaman dulu itu 3 tahun harus pulang di Taiwan itu, Miss, perpanjang paspor. Nah, aku datang ke rumah kokinya, cerita semuanya lah kayak gitu loh. Terus Cerita semuanya ke saya, terus aku tanya, terus kan tadinya aku baik-baik aja, soalnya kan aku nggak tahu apa-apa, Miss. Nah, aku tanya tuh sama si laki, setelah koki itu semua cerita kayak gitulah. Ternyata dia yang dulu itu sebelum dia keluar itu, ternyata ini perempuan juga nyariin koki baru buat warung saya kayak gitu loh, Miss. Nah, setelah itu enggak, Mbak, setelah saya keluar itu saya nggak ada itu lagi kan, saya keluar dia cari koki baru kayak gitu tanpa sepengetahuan saya kayak gitu loh, Miss. Nah, setelah kejadian itu aku tanya-tanya sama adikku kan dulu di situ kan, nggak tahu, Mbak, orang aku dia udah yang lama itu pergi, terus yang ini masuk kan kayak gitu. Terus aku dudukin tuh laki, maksudnya apa, aku kan kayak gitu kan. Oh, nggak apa-apa, orang cuma temen kan, warung dulu. Wah, aku mikirnya gitu, 3 tahun di Taiwan aku cukup lah kayak gitu kan. Udah buka warungnya udah ada kamar mandinya, udah ada tempat tidurnya, mikirku kan ya udahlah, selagi kita usaha sedikit-sedikit tidur di sini, nggak usah bikin rumah dulu, nggak apa-apa kan kayak gitu mikirnya. Terus Nah, setelah kejadian itu katanya nggak apa-apa. Terus kan aku cuti, kita nikah, Miss. Kita nikah. Itu pun kejadiannya cepet lah, intinya cepet kejadiannya. Ya nggak apa-apa lah, karena aku menghormati orang tua lah. Ada masalah apa ya udah telan sendiri, udah keputusan sendiri. Yang mikirnya kayak gitu, Miss.
aku datang lagi ke sini, di sini 1 bulan, ribut-ribut tuh Miss. Katanya si perempuan yang di Hongkong ini pas pulang itu ngasih ke tunangan aku itu HP Sony kayak gitu. Setelah dia tahu aku mau pulang, ternyata tuh tunangan aku tuh HP-nya dijual. Katanya kayak gitu. Terus kan aku buka-buka, aku lihat, aku punya Facebook kayak gitulah. Aku buka-buka, punya 3 tahun aku jarang pakai Facebook, nggak tahu itu Facebook. Nah, aku buka-buka Facebook, aku dibikinin Facebook sama dia. Terus aku buka Facebook, aku lihat postingan temennya tunanganku itu, Miss. Karena suamiku lah untuk sekarang gitu kan ya. Kan ini pengalaman ya, Miss, bukan menjelekan, itu nggak pengalaman loh. Cerita tentang pengalaman. Iya, cerita tentang pengalaman, pahit manisnya kehidupan loh, Miss. Nah, setelah kejadian itu aku di sini 1 bulan, ya aku lihat statusnya itu temennya suamiku karena di tag Facebook suamiku, jadi kan aku lihat kan. Nah, aku lihat tuh perempuan komen di foto itu gitu loh, Miss. Terus? Ganteng banget yang pakai jaket putih, ganteng banget yang pakai jaket merah yang tengah. Kan jaketnya mereka itu 3 kembar kan. Ngomongnya yang tengah. Nah, waktu itu suamiku yang di tengah. Karena aku bisa cuma pakai helm kan, Miss. Helm tapi dibuka matanya. Tapi kan aku lihat sepatunya, Miss. Semua barang-barang dia kan aku dulu kirimin dari Taiwan. Terus? Jadi aku kelihatan ya gitu. Terus gini, kok nggak asing kan kayak gitu kan. Terus aku minta, aku pinjam Facebookmu dong, ngomong gitu kan. Terus aku dikasih Facebook dia yang lama. Itu terus aku inbox sama nih perempuan gitu. Terus kamu siapa? Gitu. Kamu siapa? Saya tahu ini gitu kan. Aku dikirimin gambar, terus aku ngomong kamu jangan. Terus udah ketemu itu perempuan, aku belum ngomong sama suamiku. Setelah aku udah ngomong semua, udah bukti, udah tersampaikan, gue lihat nih, walaupun janda lebih cantik daripada kamu, kayak gitu, Miss. Yang perempuan di Hongkong itu, aku dikasih fotonya, lihat aku langsing gitu. Ya udah, aku biarin aja. Ya aku ya nggak marah ya sama perempuan ini, aku belum marah. Ketika itu laki-laki, aku tanya tuh sama suami itu yang sekarang, aku tanya, ini siapa? Nggak kenal, nggak ngerti. Jangan bohong, aku ngomong gitu kan. Terus dia cerita semuanya, terus jadi permasalahan itu loh, Miss. Terus si perempuannya itu ternyata mereka tuh WA-an sama suamiku dulu kan. Mereka tuh WA-an di belakang tuh, mereka WA-an terus minta ditagih. Terus kan ada zaman dulu waktu aku ke Taiwan, terus fotoku dipostingin sama nih perempuan. Nah, katanya adek ponakan dia itu katanya polisi. Gua nggak takut, gue kagak salah, gue punya cerita semua, gue punya bukti semua, gue kagak salah, ngomong gitu kan. Terus kan katanya suamiku itu dijual HP-nya. Terus si perempuan katanya minta ganti rugi, Miss. Aku menyalahkan semuanya ya, keduanya gitu loh, Miss. Aku menyalahkan keduanya. Ya aku sadar diri karena aku ninggal dia, namanya juga lelaki kan begitu. Selagi kamu kasarannya beli, kan make, dibayar, udah nggak apa-apa. Tapi jangan dihidupin kayak gitu. Maksudnya dihidupin tuh jangan dikasih uang kayak gitu loh. Ternyata si perempuan ngasih uang ke suamiku kayak gitu, ngasih uang, ngasih HP, semuanya tuh ditagih, Miss. Nah pas ditagih itu lah, ya urusan kalian lah, kenapa aku harus ikutan, kan kayak gitu. Betul. Itu kejadian lu sama dia, bukan sama gua, kan kasarannya begitu, kasarnya kayak gitulah, Miss. Terus ada masalah itu silahkan kalian selesaikan. Ternyata nggak bisa diselesaikan. Si perempuan ini kan terus ngancam-ngancam aku, Miss. Nanti tak datangin warungmu, nanti tak datangin rumahmu. Aku tahu rumahmu sebelum dia cari tahu rumahku. Aku udah tahu rumah dia, kayak gitu loh. Terus statusnya apa, anaknya berapa, orang tuanya gimana, kan kayak gitu. Sampai nyumpahin gak bakal punya anak, gak bakal hidup bahagia. Tapi cobaan aku sama suamiku sekarang kan dari awal ketemu kan 10 tahun ya, Miss. Cobaannya itu ketika aku punya uang, dia punya uang, ya perempuan, ini laki-laki ya kegoda sama perempuan. Tapi ketika gak punya apa-apa, itulah begini.
kamu yang status kasarannya mau merusak hubungan orang kan kayak gitu. Ingat, sebagaimanapun perempuan ini laki-laki ini meninggalkan ataupun jajan di luar, itu akan kembali ke perempuan yang sama, yang terima dia dari nol, kasarannya nggak punya apa-apa, dari terpuruk, dari punya uang sampai bangkit lagi, itu bakal sama perempuan yang sama, gak bakal sama yang di luar, kasarannya begitu loh, Miss. Oh, oke. Jadi cuman main saja, bisa dibilang seperti itu. Bukan, udah begitu, Miss. Iya, makanya dibilang cuman main saja, makanya kalau main sama suami orang jangan GR gitu kan maksudnya. Betul, iya betul. Jangan pernah GR, karena lelaki ini itu cinta sama istrinya. Kalau kasarannya kan karena istrinya pergi keluar, itu kalian cuma dimainin. Jangan bodoh. Ini laki-laki nggak minta, kenapa kamu kasih? Ini laki-laki nggak mau, kenapa dikasih? Kasarannya begitu, Miss. Kamu tahu nggak, Miss, perempuannya itu ngomong apa? Okay. Kamu tuh ya bakal ditinggalin sama suamimu karena suamimu milih aku yang jauh lebih banyak duitnya, yang jauh lebih cantik, yang jauh punya segalanya. Waktu itu kan aku belum punya apa-apa, Miss. Oke. Aku dihina seperti itu, tapi alhamdulillah sekarang, Miss, itu perjalanannya panjang banget, Miss. Hasil 3 tahun itu habis kasarannya ya. Buka usaha habis, usaha lainnya habis, hancur karena iya sih, karena perempuan kayak gitu kasarannya, Miss. Oke. Jadi kamu bekerja itu habis semua? Ya habis sekitar, kan waktu itu 3 tahun di sini, 1 tahun itu potongan gaji lah, Miss. Yang 2 tahun itu kasarannya habis lah, kasarannya kayak gitu. Oke. Tapi yang kuasa itu membalikan semuanya loh, Miss. Setelah kita damai, kasarannya kita perempuan itu luka itu masih ada, tapi kita bisa menerima loh. Kasarnya begitu, ya udahlah diikhlasin, kita terima. Kasarnya kamu mau berubah, ya udah tak ikutin. Tapi kalau kamu masih nggak berubah, kita buang. Kan kasarannya begitu. Udah dikasih 1 kali kesempatan, digunakan dengan baik, ya mungkin dia bisa berubah. Keyakinan itu yang selalu aku gunakan ke suami aku ya, Miss. Nyatanya sampai sekarang dia berubah. Alhamdulillah rezekiku lancar, Miss. Punya rumah, punya usahanya besar. Terus punya mobil, alhamdulillah punya segalanya kayak gitu loh. Kasarannya tinggal punya anak doang kayak gitu. Artinya pesan aku, jangan GR kalau kamu dicintai suami orang ya, gitu. Iya, terus buat pesan aku ya sebagai perempuan, Mbak, jangan dibodohin sama omongan laki-laki. Iya, kita di sini kesepian, butuh perhatian, terus dikasih perhatian sama laki-laki, kamu GR dengan ini. Jangan mau, Mbak, itu bohong semuanya. Kecuali kamu kenal dari dulu, kasarnya kenal dari dulu, itu kenal dari rumah. Kamu tahu tempatnya, kamu tahu rumahnya. Tapi kalau hanya sosial media, itu jangan, sumpah jangan. Rugi, Mbak, rugi uang, rugi kasarannya, kasihan sama dirimu sendiri. Kamu capek kerja, duitnya hilang, kamunya capek, duit hilang, nggak dapat apa-apa, kayak gitu. Karma itu jalan, Miss. Maaf ya. Ibu selama kejadian itu kan aku sakit hati ya, Miss. Mungkin ucapan orang sakit hati itu jadi nyata, Miss, walaupun nggak secara langsung ya. Pas aku ngomong kayak gini, seberapapun kamu cari uang, itu nggak bakal ada gunanya. Sampai kapanpun itu tetap kurang. Selagi kan waktu itu bawa-bawa orang tua kan, aku kan nggak bawa-bawa orang tua, dibawa-bawa orang tua kayak gitu ya. Uangmu bakal habis buat nyembuhin orang tuamu. Sampai orang tuamu nggak ada ataupun keadaanmu itu akan tetap seperti itu. Tapi itu kenyataan, Miss. Aku takut dengan omongan yang kayak gitu lagi. Itu jadi kenyataan, Miss, sampai sekarang. Jadi dia merantau, uangnya habis buat nyembuhin orang tua. Terus maaf lah gitu ya. Maaf banget. Sampai ibunya nggak ada. Kan dulu aku jahat karena aku loh di 2 tahun di sini nggak pernah libur, mikirnya kan pengen 2 tahun itu udah cukup karena alhamdulillah majikanku baik banget, Miss. Nah itu kan dia pernah nyumpahin gitu, ibumu itu gak bakal selamat dunia akhirat, itu sama mamahku loh, Miss. Aku akan kubalikan lagi omonganmu. Sampai sekarang ibunya nggak ada, Miss. Jadi aku lihat itu karma itu nyata, Miss. Karma itu ada nyata, itu depan mata, Miss.
Sampai sekarang orangnya masih ada. Sekarang dulu kemarin dia baru cuti, sekarang udah masuk Hongkong lagi. Jadi yang kamu maksud adalah janda Hongkong itu menggoda suamimu, habis itu dia menjumpaimu dan mengirim harta semuanya ke suamimu, padahal suamimu tidak minta, bener nggak sih? Iya, dia ngasih hadiah kayak gitu loh, Miss, kirim duit, kirim pulsa, terus beli apa gitu. Tapi suamimu tetap memilih kamu dibandingkan si pelakor ini? Iya. Apa alasannya? Karena aku kenal ibaratnya kita itu sama-sama dari nol, Miss, dari nggak punya apa-apa, terus kita, maksudnya aku ikhlas menerima dia kembali, ibaratnya memaafkan lah. Bohong itu munafik kalau di hati itu nggak punya dendam, Miss, pasti punya ada dendam. Tapi selagi kamu mau berubah, ya udah saya terima kayak gitu loh, Miss. Okay. Kan aku tanya semuanya sebelum kejadian, barang-barangnya mana, berapa jumlah yang dikirimin, balikin lagi ke dia. Kan katanya disuruh serahin ke anaknya kan. Jadi dia udah balikin, semuanya udah dibalikin. Si janda itu kirim uang nih ke suamimu, kirim barang ke suamimu. Setelah dia tahu bahwa dia punya suami, dia punya istri, maka barang-barangnya dimintain semua, seperti itu. Betul. Terus sama suamimu dikembalikan nggak sih kira-kira? Dikembalikan. Waktu itu dia kasih 3 juta, sekitar 3 jutaan, Miss, dikembalikan ke anaknya. Oke, berarti kan nggak ada masalah nih, nggak ada masalah tuh ceritanya, pastinya sudah selesai dong. Kira-kira dia masih dendam nggak? Siapa? Si ceweknya itu yang janda di Hongkong itu. Nggak tahu ya, Miss, itu kejadian 2015, nggak tahu sekarang dia masih, kayaknya kalau didengar cerita ini kayaknya dia ingat aksi apa aku. Oke, jadi buat mbaknya janda yang ada di Hongkong yang pernah merusak rumah tangga mbaknya ini, lebih berhati-hati lagi, karena laki-laki cuman ngajak guyon aja, cuman main saja, dan kalau dia mencintai istrinya maka dia akan tetap memilih istrinya, seperti itu kan, menurut pendapat. Betul. Jadi nggak usah goda-goda suami orang. Betul. Jangan laki-laki itu akan ngomong tetap di belakangnya ada masalah dengan istrinya lah, sedang ribut dengan istrinya lah, ini dengan istrinya. Itu memang ada keributan dalam rumah tangga, itu ada. Tapi lelaki ini kalau perempuannya nggak pernah nyakitin, nggak pernah kasarannya, nggak pernah menuding ataupun mengolok-olok itu laki-laki, kamu begini, kamu begitu, yakinlah Mbak, itu laki-laki nggak bakal pilih kamu, tetap balik ke istrinya. Oke, jadi selagi istrinya sabar gitu kan, benar nggak sih? Betul Mbak. Selagi istrinya masih sabar menunggu agar suaminya insaf dan sadar, maka dia akan tetap kembali, benar nggak sih? Benar Mbak. Oke, jadi buat para pelakor, jangan terlalu GR. Saat ada laki-laki yang mencintaimu, saat ada laki-laki yang hadir dalam kehidupanmu, dan dia mengatakan mencintaimu, padahal dia punya istri yang setia, dia punya istri yang selalu sabar menunggunya. Jadi jangan terlalu GR. Itu pesan dari jenengan kan, benar nggak? Betul Mbak, betul. Oke, jadi semangat, terima kasih atas berbagi ceritanya, dan ini baik juga dimana agar kira-kira pelakor nih denger kayak gini mundur nggak ya? Tergantung, kebanyakan ya di circleku itu ya, Miss, kebanyakan yang kalah memang pelakor, Miss. Kenapa kok yang kalah pelakor? Satu, kita sudah mengenal suami kita dari jelek, baik, seburuk-buruknya itu kita udah tahu, Miss. Oke, tapi tergantung kitanya mau nerima kembali atau enggak. Terus kedua, sekasar-kasarnya kasar-kasarnya ini suami sama istri itu nggak bakal mukul, itu omongan aja kasarannya gitu. Tapi lelaki ini akan bercerita kepada perempuan lain seakan-akan dia yang tersakiti oleh perempuannya, padahal kita nggak ngomong apa-apa. Oke, jadi artinya adalah laki-laki ini suka mulut comberan dong, cerita tentang keluarganya ke orang lain agar dicintai gitu, benar nggak sih? Betul, karena mikirnya gitu, karena kita yang perempuan lain ini kesepian terus kita deketin, biasanya yang kalau udah perempuan nih kayak jadinya bego, Miss. Oke. Mau kirim lah, bukan perempuan lagi gitu ya, Miss. Jadi
Jadi jadinya bego lah, kan dia cinta, dia selalu nemenin aku. Lah, kasarannya, kok telepon nggak diangkat, kok SMS nggak dibalas, nggak punya pulsa. Kan aku di luar, di rumah nggak pakai wifi, nggak ada internet. Otomatis perempuan yang selalu ditemani ini kan, yaudah ya nanti aku keluar belikan internet. Kebanyakan seperti itu, Miss. Yang aku lihat gitu loh. Oke. Jadi intinya adalah saat dicurhati laki-laki itu sebenarnya lebih memilih jangan percaya itu aja ya. Kalau bisa dipikir seperti itu. Karena percaya jadinya goblok, benar nggak sih? Kalau goblok percaya jadinya sama goblok. laki-laki itu jadinya jadi goblok gitu. Karena termakan oleh omongan laki-laki, benar nggak sih? Betul, Miss. Betul. Oke, jadi laki-laki yang baik tidak akan pernah menceritakan rumah tangganya, bahkan kejelekan istrinya di wanita manapun. Bener nggak sih? Betul. Iya. Betul. Jadi ini peringatan buat laki-laki, khususnya yang di sini kan Mr. Edan tok loh, yang di sini Pak Mas Danang tok yang aktif di sini. Jadi saya harap Mas Danang ojo cerita tentang sisi kamu pada orang lain ya. Jadi buat para laki-laki tolong ya, ini pesen dari Taiwan loh ini. Jadi ini orang Taiwan cerita karena suaminya pernah selingkuh sama yang di Hongkong. Ternyata yang di Hongkong cuma diajak main aja, tapi terus ditinggalin sama suami ini jenengan. Bener nggak sih Mbak? Betul begitu, Miss. Jadi, tapi sekarang udah ikhlas lah, Miss. Karena dia udah 100% berubah total kayak gitu. Sekarang dia jadi ya udah nurut, manut, ya kerja pergi kerja, balik kayak gitu. Jadi lebih baik sabar dengan keadaan. Sebagai perempuan jangan pernah membalas kejelekan laki-laki walau apapun yang terjadi. Maksudnya jenengan seperti itu. Jadi jangan pernah balas dendam saat laki-lakimu melakukan kesalahan. Ya udah. Terus kalau kita ikhlas menerima dia kembali, apa yang pernah hilang, yang kita miliki yang pernah hilang, yang di atas itu membalikannya 50 kali lipat, 100 kali lipat, Miss. Itu yang aku alamin sendiri, Miss. Oke, jadi saat kesabaran itu milik kita dan kita juga tidak menghina dan tidak menyakitin, bahkan tidak membalas dendam dengan selingkuh ya. Enggak. Maka berkat Tuhan itu mengalir atas kehidupan sampean. Benar nggak sih? Betul. Itu yang terjadi. Yang aku alamin sendiri ya, Miss. Itu seperti itu. Oke, jadi saya bersyukur karena suamimu kembali. Saya cuma bisa berdoa agar rumah tanggamu langgeng selamanya sampai kakek nenek, sampai ajal memisahkan. Amin. Dan ini dijadikan pelajaran buat kami semua bahwa jangan terlalu jadi pelajaran aja, Miss. Betul. Gitu. Jadi jangan terlalu GR menjadi selingkuhan. Benar nggak sih? Betul, Miss. Terima kasih, salam buat teman-teman yang ada di Taiwan semua. Terima kasih ya, Miss. Selamat pagi, Miss. Bye. Oke. Loh, sana telepon masuk mana? Halo. Wei, San. Hai. Yuni. Hai. Yuni, maaf. Terima kasih. Aku sebelumnya minta maaf dulu. Saya mau tanya. Bentar ya, Bentar.